Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita akan membahas tentang sosialisasi pengelolaan pembelajaran pada sesi yang keempat. Pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk membuatkan video tentang bagaimana cara membuat absensi kehadiran perkuliahan dengan menggunakan LMS GCR. Caranya sama, beberapa hal yang perlu kita perhatikan itu tidak berbeda dengan cara-cara sebelumnya ketika kita membuat folder dan kita membuat recording perkuliahan beserta isinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat daftar kehadiran dengan memanfaatkan menu tugas kelas. Setelah itu seperti biasanya kita klik buat, kemudian kita klik pertanyaan. Nah, di dalam pertanyaan ini nanti ada jawaban singkat atau ada jawaban opsional. Kemudian kita pilih topik, kemudian pilih judulnya itu dikasih judul absensi kehadiran pada pertemuan pertama misalnya. Nah, setelah itu kita klik dan kita tanyakan. Nah, di dalam kehadiran ini kita bisa men-setting waktu kehadiran untuk pelaksanaan perkuliahan. Katakanlah misalnya perkuliahannya jam 7 sampai jam 8, itu kita bisa men-setting itu ya. Jadi kalau mahasiswa itu kliknya atau jawab pertanyaan itu setelah jam 8, itu akan kelihatan bahwa mahasiswa itu telat dalam perkuliahan tersebut. Nah, ini petunjuk yang ada di dalam buku panduan. Dan selanjutnya khusus untuk absensi pada pertemuan ke-14 itu kita akan meminta mahasiswa mengisi instrumen survei pelayanan. Nah, ini dipergunakan dalam rangka menilai seberapa besar kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Yang biasanya itu kita sulit untuk mendapatkan datanya, tapi harapannya ketika link survei itu kita ikutkan pada pertemuan ke-14 sebagai daftar hadir pertemuan ke-14, harapannya kita akan mendapatkan data yang cukup untuk menilai tingkat kepuasan mahasiswa. Seperti ini nanti kalau ada link yang kita tautkan pada pertemuan ke-14, kita tinggal mencantumkan linknya saja. Begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya maka tenaga administrasi akan merekap kehadiran dan dimasukkan ke Siakat dengan cara melihat isi pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-14. Jadi dari situ akan kelihatan mahasiswa yang hadir dan mahasiswa yang tidak hadir. Siapa mahasiswa yang mengumpulkan jawaban atas pertanyaan itu dan yang enggak itu akan kelihatan di situ. Dan berdasarkan data itulah maka tenaga admin itu akan memasukkan datanya ke Siakat. Kemudian tenaga admin juga membuat rekapitulasi jumlah kehadiran dosen pada perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Jadi kehadiran ini juga daftar hadir ini juga merupakan catatan atau bukti bahwa dosen itu telah melakukan kegiatan perkuliahan dan telah memenuhi 100% pertemuan yang sebagaimana yang diatur ya. Kemudian tenaga admin juga akan membuat pelaporan jumlah kehadiran dosen dalam perkuliahan kepada bidang akademik. Setelah itu, tenaga admin juga akan melakukan survei layanan kepuasan per mata kuliah berdasarkan
data yang diperoleh pada pertemuan ke-14. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mari selanjutnya kita mencoba kembali bagaimana membuat absensi pada kelas GCR kita. Kembali ke menu kelas GCR, kemudian klik tugas, kemudian setelah itu setelah itu klik ke pertanyaan. Nah, klik ke pertanyaan ini bisa kita isi dengan judulnya itu kita isi dengan kita bisa absensi pertemuan pertama, misalnya absensi pertemuan pertama. Kemudian kita bisa memberikan jawaban singkat, boleh memberikan opsional jawaban singkat dengan memberikan pertanyaan pada mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan, atau dengan pilihan ganda. Pilihan ganda itu kita memilih di sini, itu kita beri opsional hadir, kemudian misalnya sakit, kemudian opsional yang ketiga itu adalah izin. Nah, nanti ketika mahasiswa sakit, dia bisa mengupload surat sakitnya. Begitu juga kalau dia izin, dia bisa mengupload surat izinnya. Nah, setelah dari sini kita masuk ke bagian yang sebelah kanan. Poin kalau kita dalam bentuk opsional seperti ini tidak dinilai, artinya kita tidak menilai ya. Kemudian topiknya ini adalah karena pertemuan absensi kita taruh di absensi kehadiran. Nah, ini tujuannya adalah supaya apa yang kita upload itu tidak tercampur gitu ya. Manajemen penataan datanya cukup bagus. Nah, absensi ini kita kasih absensi pertemuan pertama, kemudian kita bisa mengasih batas waktu. Misalnya kalau saya hari ini tanggal 15, kemudian waktu opsional katakanlah saya mengajar mulai jam 1 sampai jam 14 misalnya. Berarti mahasiswa itu akan melakukan absensi per jam ini. Kalau tidak, maka dia bisa dikategorikan tidak hadir gitu ya, atau terlambat atau apa. Kemudian setelah itu ini tanyakan kepada semua mahasiswa, iya, kemudian tanyakan. Di sini kita klik tanyakan. Nah, ini absensi kehadiran. Jadi dari sini itu kita bisa melihat, oh ini pertemuan pertama, absensi untuk pertemuan pertama. Kemudian kalau kita ingin melihat absensi untuk pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya, itu kita bisa membuat dengan cara yang sama. Misalnya saja saya kasih contoh satu lagi, buat kemudian pertanyaan, kemudian misalnya absensi pertemuan kedua. Kemudian di sini saya pilihan ganda, hadir, kemudian izin, sakit, dan izin ada di sini. Kemudian ini tidak dinilai. Kemudian ini batas waktunya misalnya ini pertemuan kedua seminggu kemudian ya. Kemudian ini jamnya jam 13 sampai jam 14. Masa seperti itu. Sama. Kemudian topiknya kita taruh di absensi kehadiran. Tanyakan. Nah, oke, berarti nanti di absensi kehadiran ini akan ada
sejumlah 16 kali absensi pertemuan. Itu terrekod di sini. Jadi ini adalah bahan bagi administrasi untuk menghitung absensi kehadiran mahasiswa dan kehadiran dosen. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.